Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Dimple dari Toli Toli TV Streaming dalam acara Dialog Khusus. Pada dialog kali ini membahas kelangkaan BBM bagi nelayan Kabupaten di Toli Toli. Saat ini telah hadir di studio Ketua Forum Nelayan Bersatu Kabupaten Toli Toli, Bapak Insinyur Rahmat Ali. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Pak Rahmat Ali, kemarin masyarakat nelayan telah berdialog dengan DPRD Kabupaten Toli Toli berkait BBM nelayan yang tidak mencukupi. Apa sih Pak sebenarnya yang terjadi sehingga para nelayan kemarin mendatangi gedung DPR, mendatangi wakil rakyat, menyampaikan keluhan tidak bisa melaut karena kuota yang tidak mencukupi? Bisa Bapak jelaskan? Ya, saya Rahmat Ali, koordinator Forum Nelayan Bersatu Kabupaten Toli Toli, sekaligus sebagai Ketua Asosiasi Nelayan Bagang Kabupaten Toli Toli. Setelah beberapa lama kami mengamati dan mencermati dan merasakan bahwa begitu sulitnya mendapatkan BBM bagi nelayan kami. Dengan dasar itu kemudian kami berdiskusi dari semua kelompok nelayan, apa kira-kira jalan keluar yang kita bisa ambil. Kami juga sudah diskusi dengan dinas-dinas dan beberapa lembaga terkait dengan kelautan. Sepertinya tidak ada jalan yang bisa diberikan kepada kami, sehingga kami bersepakat bagaimana kalau kondisi ini kita sampaikan kepada DPR lewat rapat dengan pendapat. Dan alhamdulillah semua bersepakat, dan pada saat itulah saya mengkoordinir teman-teman menyampaikan surat kepada DPR meminta untuk rapat dengan pendapat dengan beberapa dinas. Misalnya Dinas Kelautan, kemudian Pertamina, SPBU, kemudian Pol PP, Dinas Perdagangan, kemudian Kepala Bidang Ekonomi, untuk bisa memfasilitasi kami, mempertemukan kami bagaimana jalan keluar untuk bisa mendapatkan BBM sesuai dengan apa yang kita butuhkan setiap melaut pada malam hari. Dan alhamdulillah setelah kami diterima oleh DPRD dan begitu alot dan begitu hangat ya diskusinya untuk mendapatkan informasi yang lengkap kenapa BBM ini langka dan sangat sulit kita peroleh. Alhamdulillah terungkaplah berbagai informasi yang memang selama ini kami tengarai. Ada modus-modus, ada permainan-permainan yang terjadi di SPBU. Dan setelah tanya jawab antara DPR dan semua dan beberapa instansi termasuk Pertamina, SPBU, terungkaplah bahwa memang ada preman di SPBU, ada permainan di SPBU, ada yang menimbun BBM di SPBU untuk kemudian dijual kepada orang-orang tertentu dengan harga di bawah, di atas harga solar bersubsidi. Bahkan yang mengejutkan sekali, dari SPBU mengungkap bahwa permainan itu ada dari oknum-oknum tentara, ada oknum-oknum dari polisi, dan inilah yang membackup beberapa juga preman, sehingga BBM itu dengan mudah mendapatkan mereka, sehingga kuota jatah kami sebagai nelayan tidak terpenuhi. Kita bisa bayangkan cuma satu kali seminggu dari 96 ton yang disuplai setiap minggu, kami hanya dapat 2 jerigen kali 30 ya 1 ton sampai 2 ton saja per minggu. Padahal 96 ton disuplai. Padahal itu adalah hak bagi semua orang, terutama petani dan nelayan yang memang diatur oleh undang-undang. Sehingga kami sangat legal untuk mendapatkannya itu. Cuma itu lagi tadi, lagi-lagi kami sangat sulit untuk mendapatkannya karena permainan itu. Dan mudah-mudahanlah lewat RDP ini terungkap semua masalah di SPBU itu,
Dan kami minta sebetulnya kepada Pol PP, kepolisian, bahkan siapa saja bisa mengawasi secara ketat. Karena pengawasan saja yang bisa mengatasi semua itu. Dan kedua, tentu kita berharap kepada pihak-pihak yang ditugasi sebetulnya sebagai pengawas, janganlah bermain. Berilah kesempatan kepada masyarakat menikmati hak-haknya. Mereka sudah cukuplah. Masa penderitaan rakyat kita ambil manfaat dari penderitaan rakyat itu. Mudah-mudahanlah ke depan 1-2 hari ini, karena kami akan lanjutkan dengan rapat kerja untuk bisa mengatur bagaimana BBM itu diberikan jatah masing-masing kelompok. Dengan demikian sedikit bisa teratasi. Kami juga tidak menuntut sepenuhnya ideal bahwa harus mendapatkan sepenuhnya yang kita perlukan, apa tidak. Ya, kalau bisa 70% dari kuota yang sesungguhnya kita butuhkan itu bisa terpenuhi. Selebihnya insya Allah kami bisa beli deslide-nya dijual. Pak Rahmat Ali, sudah berapa lama sih kelangkaan ini dan berapa lama sih Pak kebutuhan ideal bagi masyarakat? Dalam 1 minggu kah atau 1 bulan? Berapa yang bisa tercukupi? Ya, sebetulnya kelangkaan BBM ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, bahkan sudah lebih 1 tahun ya. Dan itu sebetulnya tahun-tahun sebelumnya sedikit agak normal. Nanti bulan-bulan tertentu kami mengalami kesulitan mendapatkan BBM karena rata-rata proyek berjalan. Nah, itu juga sebetulnya kekeliruan dan kesalahan luar biasa, karena sebetulnya proyek itu kan harusnya BBM yang dipergunakan itu hanya BBM non subsidi industri, tapi mereka tentu memanfaatkan waktu yang ada itu untuk mendapatkan BBM. Nah, sebetulnya kebutuhan ideal bagi seluruh nelayan Kabupaten Toli-Toli cukup besar memang. Itu diperkirakan 12 ton per hari. Namun demikian, karena ini nelayan begitu banyak ya, dan kelompoknya begitu banyak juga. Misalnya Bagang saja yang kita bisa prediksi. Bagang itu membutuhkan setiap harinya itu 3 galon sampai 4 galon, artinya 100 sampai 120 liter per hari. Kalau bagangnya misalnya 30, maka kita memerlukan 3 ton per hari. Sementara pagai itu kurang lebih 1 ton per hari. Kurang lebih ya, tidak relatif. Kemudian punai demikian juga, kurang lebih 1 ton sampai 2 ton per hari. Nah, yang biasa kami diberikan itu cuma 1 kali dalam 1 minggu dalam 2 sampai 3 jergen. Artinya hanya 0 sampai 10% saja terpenuhi dari kebutuhan ideal. Kami juga tidak menuntut 100%, tapi minimal setengah atau 60% kebutuhan itu kami bisa diberikan supaya kami menambah tidak terlalu besar. Kita boleh bayangkan kalau kita membeli deslay dengan harga 9.000 sekian dibanding dengan harga subsidi 5.000 sekian, itu kan hampir 1/2. Oleh karena itu betul-betul ini sangat dirasakan oleh para nelayan. Dan oleh karena itu mudah-mudahan lewat RDP ini Pertamina juga bisa menambah kuota melalui Pertamina Pusat, bagaimana ada kebijakan menambah kuota sehingga ini bisa mengurangi kelangkaan BBM di Kabupaten Toli-Toli ya. Kami juga memahami bahwa kebutuhan ini bukan hanya nelayan, ada petani, sawah, pekebun, kemudian juga mobil-mobil itu juga memang diberi kesempatan mendapatkannya. Cuma persoalannya Kabupaten Toli satu masalah besar, seharusnya nelayan itu punya SPBU sendiri, tangki sendiri, sehingga kami tidak lagi mengantri ke SPBU karena memang dalam undang-undang begitu. Tapi kondisi daerah Kabupaten Toli-Toli yang sudah dulu pernah ada tapi tidak pernah terrealisasi. Nah, ini diharapkan pemerintah ini sebetulnya ada upaya dan usaha untuk bisa menyediakan bahan bakar tersendiri bagi nelayan. Nah, ya masalahnya sepertinya ini tidak mendapat perhatian. Padahal tidak terlalu mahal, tidak terlalu sulit. Ini hanya komunikasi. Kan biayanya kadang-kadang dari Pertamina, kita mengatakan investor misalnya bisa, tidak ada masalah. Cuma persoalan tidak ada upaya.
kita cuma menunggu saja. Nah, ini yang perlu dipikirkan bersama-sama. Nah, sambil misalnya kita mengatasi masalah kelangkaan bahan bakar ini, kekurangannya, ya mudah-mudahan pemerintah bisa segera mungkin menyediakan itu sehingga tidak terganggu SPBU oleh nelayan, kami juga tidak terganggu oleh antrian panjang itu oleh pengendara mobil. Itu sebetulnya yang terkendala utama. Pemirsa, hari ini Kamis 13 Januari 2022, Bapak Bupati telah menyerahkan 3 unit perahu penangkap ikan kepada nelayan di Tanjung Batu. Upaya pemerintah Kabupaten Toli-Toli sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Namun, bantuan tersebut tidak akan menghasilkan secara maksimal bagi nelayan ketika persoalan yang pokok tidak terpenuhi, yaitu BBM. Sebanyak apapun perahu yang dimiliki nelayan di Toli-Toli tanpa BBM, maka tak ubahnya barang rongsokan yang akan membuat pemandangan tidak begitu indah. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan dialog, mari kita saksikan liputan Toli-Toli streaming di gedung DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang, Dewan, Kepala BPD, serta forum nelayan bersatu, dan semua yang hadir dalam ruangan ini. Bicara masalah bangun itu jauh beda dengan SPBU. Nah itu beda kan, silakan bicara Pak. Jadi begini, ini bicara masalah nelayan. Saya sudah sering ada nelayan yang saya layani di sini. Saya sering sampaikan, saya bisa penuhi kalian punya surat rekomendasi dengan BBM. Permasalahannya cuma satu di depan, preman paling banyak. Nah itu. Ya, bukan cuma beberapa preman, beberapa oknum ada. Cuman saya minta, mumpung saya ada di ruangan ini, saya minta ketegasan dari Bapak selaku kalian dengan OPD-OPD yang terkait pengawasannya diperketat di Tambun. Saya bisa penuhi mereka. Berapapun rekomendasi mereka. Mafia. Itu teman-teman nelayan saya tahu. Saya bagaimana di sana. Kalau saya sudah berdiri di situ, sakit semua orang. Saya pasang badan Pak sendiri Pak dengan teman-teman PBB. Tapi tidak cukup apa cuma PBB Pak. Tidak cukup. Yang terjadi di Tambun luar biasa. Tekanan itu luar biasa kan. Belum supir-supir itu yang bolak-balik itu, saya cuma pasang badan tinggal. Bagaimana caranya saya dan teman-teman rekan PBB supaya tidak ada bentrok. Itu saja yang kita bertahan seperti sekarang ini. Coba perketat Tambun, berlapis di situ, yakin tidak ada datang. Coba Bapak buka siapa yang buka? Minta maaf Pak kalau nanti Sebut, kalau ada institusi mau polisi mau siapa sebut? Ya, maaf, saya tidak berani Pak. Sebut saja. Saya di sini tanggung jawab. Saya minta pimpinan forum ini, saya melindungi Bapak, siapapun dia, saya hadapi. Tidak berani Pak. Nanti saya bicara dengan Bapak. Saya minta pimpinan berikan perlindungan kepada dia. Begini. Kita minta supaya beliau buka siapa oknum itu yang bermain di sini. Buka saja Pak. Jadi begini, saya perlu jelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Diki bahwa rapat kita ini resmi, itu pertama. Sehingga apa yang kita sampaikan ke ruang ini itu adalah sesuai dengan peraturan dan perundangan. Kalau misalnya Bapak menyampaikan, berarti kita juga punya komitmen untuk bisa mengatasi. Kalau misalnya itu tidak tersampaikan, artinya ini barang akan terulang terus. Jadi kan Bapak atas kewenangan yang dimiliki itu bisa menyampaikan kepada kami
Jadi tidak ada persoalan untuk kita sampaikan, sehingga ini tidak menjadi kekisruhan. Kan kasihan tadi itu bahwa undang-undang menjamin bahwa pasal sila kelima adalah keadilan sosial. Jadi kita tidak memberikan keadilan kepada mereka. Hitungan kami ini yang didistribusi oleh Pertamina itu jauh dari kebutuhan, tapi mereka tidak terpenuhi. Makanya tadi ketika Bapak nyampaikan menantangi untuk bisa memenuhi dengan syarat misalnya ada pengawasan, nah sekarang kami juga minta kepada Bapak untuk bisa menyampaikan aja, tidak ada masalah. Dan insya Allah kalaupun ada, maka kami atas nama DPR itu akan membuat juga surat untuk melakukan perlindungan, tidak mungkin tidak. Kan tidak ada yang salah di dalam ruang ini ketika kita sampaikan, Pak. Jadi Bapak sebut saja, ya, oknumnya itu dari mana. Kalau Bapak masih takut mau membeberkan nama, nanti kita bicara mata. Tapi saya minta Bapak untuk sebutkan di forum ini oknum-oknum mana yang bermain. Ada dari tentara? Bapak bilang iya atau supaya ini terekam. Saya mau ini direkam. Ada dari oknum tentara? Ada dari oknum polisi? Ya. Saya kira pimpinan, sebentar saya sebagai perwakilan dari Komisi B, kita minta nanti untuk rapat kerja, kita undang Dandim dan Kapolres di sini. Tentara? Bapak bilang iya atau supaya ini terekam. Saya mau ini direkam. Ada dari oknum tentara? Ada dari oknum polisi? Saya kira pimpinan, sebentar saya sebagai perwakilan dari Komisi B, kita minta nanti untuk rapat kerja, kita undang Dandim dan Kapolres di sini. Sudah benar kalau begini. Tidak takut Pak. Sudah benar kalau begini. Tidak takut Pak. Apa mau takut? Silakan, mungkin ada yang lain selain polisi dan tentara. Ada lagi? Dinas. Kalau sebut. Kalau dinas itu tidak. Nah, cuma sekarang. Mungkin di sini saya buka itu napiter ada sekarang. Napiter. Nah, napiter itu Apa itu? Nanti kita bicara soal. Lanjut. Apalagi selain itu apa? Tidak ada. Yang kedua, yang terakhir itu preman. Preman di mana? Preman yang mana? Sekitaran SPBU. Pokoknya semua hampir rata-rata masyarakat di sekitar SPBU itu pemain semua. Oke. Oh, dan ini kan enak ini. Saya sering pertama kali di sini. Oke, saya minta sarjana lagi bicara. Coba SPBU sarjana. Bicara, buka semua terkait yang sudah kami tanyakan. Sebentar Pak, sebentar. Ada. Kita kasih kesempatan kepada perwakilan SPBU sarjana. Pak Rahmat Ali, satu pertanyaan lagi. Solusi apa yang diberikan ketika berdialog dengan masyarakat, dengan wakil rakyat? Solusi apa yang mereka berikan? Apakah cuma janji-janji lagi? Ya, alhamdulillah dari dialog kemarin telah dilaksanakan dan beberapa solusi yang diberikan oleh peserta RDP atas usulan dari Forum Nelayan Bersatu Kabupaten Tuli. Salah satu antaranya adalah untuk menghilangkan preman dan permainan di SPBU, maka pengawasan harus ekstra ketat. Artinya harus melibatkan petugas-petugas keamanan, baik dari polisi maupun dari Pol PP. Bahkan kita harapkan tim pengawas yang dibentuk oleh pemerintah yang begitu banyak itu bisa secara rutin untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan penyaluran di SPBU, penyaluran solar di SPBU. Itu yang pertama. Solusi yang kedua, mudah-mudahan ini menjadi fakta dan kenyataan. Pertamina diminta untuk menambah kuota karena harus data ini harus
update karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Ini data yang dipergunakan masih data 10 tahun terakhir. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagi nelayan akan diberikan kuota minimal 70 atau 60 sampai 70% dari kebutuhannya dari masing-masing SPBU, dan itu akan diatur waktu tempat sehingga betul-betul tidak terjadi antrian. Berikut jangka panjang atau jangka menengah, pemerintah kita diharapkan untuk bisa menyediakan tangki khusus untuk para nelayan sehingga tidak ikut antri di SPBU. Ini semua solusi terbaik sebetulnya untuk bisa mengatasi persoalan BBM di Kabupaten Toli-Toli. Nah, kemudian yang terakhir sekali, kemarin kita sepakat bahwa kita akan rapat kerja untuk mendetailkan konsep yang telah ditawarkan oleh forum sehingga itu betul-betul bisa dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk dan ini di sektornya sebetulnya adalah pemerintah, yaitu kepala bagian ekonomi dan perdagangan. Kemudian secara teknis yang melaksanakan itu, yang mengatur itu adalah masing-masing dinas terkait, misalnya dinas perikanan, dinas pertanian, dinas perkebunan, dan berkoordinasi dengan SPBU yang diberikan tugas untuk menyalurkan BBM. Sebenarnya SPBU itu dia boleh bermain, kan dia hanya fungsinya menyalurkan, karena walaupun itu bisnis tapi sudah diatur oleh undang-undang, dan SPBU itu hanya sudah diberi keuntungan oleh negara sekian rupiah per liter. Ini dia boleh bermain-main lagi, sudah diberi keuntungan yang jelas. Oleh karena itu mudah-mudahan ini sepanjang pengawasan dilaksanakan dengan baik, insya Allah bisa terlaksana. Pak Rahmat Ali, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Pak Rahmat Ali, kalau saya melihat di Indonesia ini, di berbagai tempat pemerintah menyediakan SPBU khusus untuk para nelayan. Lalu bahwa potensi Kabupaten Toli-Toli dalam komoditi perikanan sangat besar. Begitu juga jumlah nelayan cukup. Mengapa tidak mengusulkan kepada pemerintah agar pemerintah menyediakan SPBU khusus bagi petani dan nelayan sehingga kasus ini tidak terjadi? Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Ketua Forum Nelayan Bersatu Kabupaten Toli-Toli? Apa tanggapan Bapak? Ya, sebetulnya SPBU khusus yang disediakan bagi nelayan memang di seluruh Indonesia sudah di beberapa tempat dari kabupaten memang seperti itu, dan memang undang-undang mengesyaratkan itu, dan Kabupaten Toli-Toli sebetulnya sudah ada yang disediakan oleh pemerintah tapi tidak berfungsi sampai sekarang, sudah rusak, sudah tidak tahu apa sebabnya sehingga itu tidak bisa difungsikan secara baik oleh pemerintah daerah. Nah, dari sana saja pemerintah sepertinya tidak punya perhatian khusus. Seharusnya hal seperti itu tidak bisa terjadi. Kalau memang rusak atau bagaimana, harusnya dilakukan upaya-upaya. Harus ada upaya karena memang kondisi nelayan Kabupaten Toli-Toli sangat membutuhkan, karena jumlah potensi perikanan Kabupaten Toli salah satu kabupaten yang cukup besar, dan kemudian jumlah penduduk yang berusaha di bidang perikanan itu cukup besar. Kita dari 10 kecamatan itu 9 kecamatan itu ada di pesisir pantai, dan sebagian besar mata pencariannya adalah menangkap ikan atau nelayan. Nah, oleh karena itu tiada alasan sebetulnya pemerintah untuk tidak berusaha untuk menyediakan SPBU khusus bagi nelayan. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah setelah kita RDP ini terketuk hatinya segera bertindak. Ini kan sebetulnya hanya persoalan komunikasi, koordinasi, bagaimana mengusulkan kepada pemerintah pusat atau di Makassar minimal bisa segera masuk di sini. Nah, itu yang persoalan. Jadi banyak pembangunan mubasir yang tidak bermanfaat, termasuk TBI kita yang sudah dibangun tapi sulit untuk dimanfaatkan karena tidak sesuai dengan kondisi alam yang diperlukan bagi nelayan. Ya. Pemirsa, di akhir dialog ini kita dengarkan harapan Ketua Forum Nelayan Bersatu Kabupaten Toli-Toli, Pak Rahmat Ali, dengan terlaksananya RDP rapat dengar pendapat dengan nelayan DPRD di Toli-Toli. Apa harapan Bapak dalam penyelesaian permasalahan ini
dengan DPRD. Namun sebelum Bapak menjawab, mari kita saksikan penyampaian Bupati terkait kelangkaan BBM ini. Apabila ada oknum dinas yang terlibat, Bupati Amran Haji Yahya menyampaikan dengan tegas agar diproses oknum tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini sudah diatur siapa yang berhak untuk menerimanya. Nah, saya kira ini cukup. Nah, selama ini juga kita akan merasa tidak pernah cukup, berarti ada yang tidak bisa menerima itu yang diberikan. Nah, tentu saya sebagai pemerintah akan tegas untuk menyampaikan ini. Tolonglah orang-orang yang tidak bisa menerima, janganlah menerima bantuan ini. Karena bukan untuk dia, tapi untuk masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Saya kira kalau ada yang seperti itu, Pak, berarti menyalahi aturan-aturan yang ada. Tentu ini ada pelanggaran yang dibuat. Ya tentu kita akan mendorong dari kepolisian atau kejaksaan untuk memproseslah orang-orang yang begitu. Ya. Jadi kalau memang ada yang di luar itu, Pak, yang Bapak sampaikan dari TNI, dari Polri, dari ada preman, dari dinas, saya kira ini yang harus kita tegaskan dan kita akan sampaikan kepada masing-masing pimpinan. Kalau itu terbukti, kami minta untuk diproses. Itu yang harus dilakukan. Karena ini merugikan orang banyak, apalagi namanya nelayan ini, Pak, orang sudah mau turun, kemudian tidak ada BBM, ini pasti akan menghambat, Pak, orang tidak turun. Nah, sehingga ini juga akan bisa orang menurunkan angka kemiskinan karena orang nelayan ini sudah tidak turun karena soal BBM. Dan ini akan menghambat. Jangan-jangan frustasi dijual kapalnya. Nah, itu kalau frustasi ya, tapi saya kira tidaklah. Tapi kami berharap sesuai yang Bapak sampaikan, yang terkait tolonglah sebagai pimpinan diproses. Terima kasih, Pak, sukses selalu, tetap sehat. Amin, amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Pak Rahmat Ali? Ya, harapan kita dari Asosiasi Nelayan, mudah-mudahan DPRD Kabupaten Toli bisa mengawal apa yang telah kita sepakati bersama, terutama masalah pengawasan yang harus diperketat. Yang kedua, bagaimana mengatur kuota alokasi masing-masing kelompok, dan yang ketiga adalah bagaimana mengawal dan menyertai pemerintah untuk bisa segera menyediakan SPBU khusus bagi nelayan Kabupaten Toli. Itu solusi terbaik untuk bisa mengatasi kelangkaan BBM dan kesulitan untuk mendapatkannya. Gitu. Pemirsa, demikian dialog khusus dengan tema kelangkaan BBM dengan nelayan di Toli-Toli. Kita semua berharap permasalahan ini bisa diselesaikan dengan secepatnya dan sebaik mungkin, sehingga aktivitas nelayan kembali normal dan tentunya diharapkan dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah yang terdampak positif kepada kesejahteraan nelayan dan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli. Kita akan berjumpa lagi dengan tema-tema yang lain. Terima kasih Pak Rahmat Ali. Semoga apa yang Bapak sampaikan didengar oleh pihak terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa perjumpaan kali ini. Saya Lili Dimple dari Toli-Toli TV Streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.
الله يا حبيبي